Beijing mendadak menjadi pusat diplomasi dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke China dan bertemu Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People, Beijing pada Kamis 14 Mei 2026 silam. Kunjungan ini terjadi di tengah panas dinginnya hubungan antara Beijing dan juga Washington. Ini sekaligus menandai kunjungan kenegaraan pertama Trump ke China di periode masa jabatannya yang kedua. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China sebenarnya tidak terjadi secara tiba-tiba. Dalam 2 dekade terakhir, China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan sangat cepat. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing tampil semakin percaya diri di panggung internasional. Kebangkitan China inilah yang mulai dipandang Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap dominasi global Washington. Jika sebelumnya kedua negara dikenal memiliki hubungan ekonomi yang saling bergantung, maka sejak Trump berkuasa pada tahun 2017, hubungan Washington dan Beijing berubah menjadi rivalitas terbuka. Pemerintahan Trump menilai China bukan lagi sekedar mitra dagang, melainkan ancaman strategis terhadap dominasi ekonomi dan politik Amerika Serikat. Trump menuduh China melakukan praktik perdagangan tidak adil, mencuri teknologi Amerika, hingga menyebabkan hilangnya banyak lapangan kerja di sektor industri manufaktur negeri Paman Sam. Ketegangan memuncak pada tahun 2018 ketika Amerika Serikat resmi memulai perang dagang dengan memberlakukan tarif impor tinggi terhadap ratusan miliar dolar produk asal China. China kemudian membalas dengan tarif terhadap berbagai produk Amerika seperti kedelai, otomotif, dan produk pertanian lainnya. Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional dalam World Economic Outlook edisi April 2026, nilai produk domestik bruto global diperkirakan menembus 126 triliun dolar Amerika Serikat. Data fundamental ini menyoroti perekonomian dunia yang sangat terkonsentrasi. 4 negara utama yaitu Amerika Serikat, China, Jerman, dan Jepang secara akumulatif menguasai sekitar separuh aktivitas ekonomi global. Negeri Paman Sam secara absolut mendominasi dengan proyeksi PDB mencapai 25,6% dari output global. Posisi kedua ditempati China dengan PDB sebesar 20,85 triliun dolar Amerika Serikat atau mencakup pangsa 16,5%. Tingkat pertumbuhan kedua negara menunjukkan polarisasi. Kedepan, Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh di level 2,3%, sementara China memimpin laju ekspansi dengan angka 4,4%. Wajar saja jika Amerika Serikat, sang polisi dunia, ketar-ketir dengan kemajuan pesat China di bidang ekonomi. Dalam sambutannya di komplek kediaman resmi Presiden China di komplek Zhongnanhai di Beijing, Trump mengatakan peran hubungan kedua negara teramat erat. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. It's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. Sementara itu, Presiden Xi Jinping mengatakan hubungan antara China dan Amerika Serikat sebagai hubungan bilateral paling penting dan mengatakan hubungan itu tidak boleh dirusak. Xi menyampaikan pernyataan itu dalam pidato bersulang pada jamuan makan malam kenegaraan yang ia gelar untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sedang berkunjung di Great Hall of the People di Beijing. Xi menambahkan bahwa kebangkitan China dan slogan Make America Great Again dapat berjalan beriringan. 今天我同特朗普总统就中美关系和国际及地区形势深入交换意见。我们一致认为，中美关系是当今世界最重要的双边关系，只能搞好，不能搞坏。两国合则两利，斗则俱伤，应该成为伙伴而不是对手。
我们同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。中美两国人民都是伟大的人民，实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大，完全可以并行不悖，相互成就，造福世界。Tak hanya datang dengan rombongan pejabat negara Amerika Serikat, Trump juga mengajak sejumlah pengusaha penting mulai dari pemilik Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang, dan sejumlah pengusaha besar lainnya. Ini menandakan betapa pentingnya kunjungan Trump ke China kali ini dari sisi investasi dan juga potensi ekonomi. Mengakhiri kunjungan selama 2 hari ke China, Trump tidak kembali ke Gedung Putih dengan tangan kosong. Ada sejumlah kesepakatan bilateral dan perdagangan yang disepakati. Contohnya dari sektor ekonomi, Washington mengklaim Beijing bersedia meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika Serikat hingga miliaran dolar per tahun. Selain itu, China juga disebut akan membeli ratusan pesawat Boeing dalam kesepakatan yang dinilai dapat membantu mengurangi ketegangan kedua negara. Selain itu, China disebut setuju untuk membeli minyak dalam jumlah besar dari Amerika Serikat. Namun demikian, sejumlah isu krusial belum menemukan titik temu. Tidak ada kesepakatan besar terkait logam tanah jarang maupun tarif perdagangan yang selama ini menjadi sumber utama konflik ekonomi Washington dan Beijing. Selain itu, masalah Taiwan dan penyelesaian terkait konflik di Iran tidak menemukan titik temu dari pertemuan ini. Direktur Riset United States Studies Center Universitas Sydney, Jared Monson, mengatakan, kunjungan tersebut tampaknya lebih bersifat simbolis ketimbang menghasilkan capaian nyata. Kunjungan Trump ke rival utama strategis dan ekonomi itu merupakan kunjungan pertama Presiden Amerika Serikat ke China sejak perjalanan terakhirnya pada tahun 2017. Kunjungan tersebut ditujukan untuk meraih hasil konkret guna mendongkrak tingkat popularitasnya yang menurun menjelang pemilu paruh yang krusial. But on the whole, it seems to be more symbolic, more of a warm relationship between the two men personally. It seems, looking at the readouts, that the U.S. President has not, perhaps in the minds of many, capitulated in the way that many were concerned he would in terms of changing the language on Taiwan or giving access to sensitive U.S. technologies. Again, this is all based on readouts. That we did not have any cameras or recordings of their discussions, but on the whole, it seems like this is not a meeting thus far that will show any major shift in U.S.-China relations, both bilaterally and the region more broadly. And so, yes, U.S. allies in Asia should be concerned about what the U.S. president is doing on engaging with China, and making sure they know exactly what is being promised and what is not being promised and what is being said and not being said. But on the whole, I think they can rest assured that, again, strategic competition is something that will far outlast this administration. And so there might be a give or take in this meeting, but I sincerely doubt it's going to have lasting impacts for years to come. Meski demikian, kunjungan Trump ke China disebut mampu menurunkan tensi ketegangan antara kedua negara. Analis Brookings Institution Ryan Haas mengatakan, capaian kunjungan tersebut jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya karena tidak diwarnai kesepakatan besar bernilai jumbo seperti yang pernah terjadi hampir 1 dekade lalu. Para analis menilai baik Amerika Serikat maupun China kini lebih fokus menjaga stabilitas hubungan dibandingkan mengejar terobosan besar. Pertemuan Trump dan Xi dinilai hanya memperpanjang periode ketenangan yang masih rapuh dalam hubungan dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut. When President Trump last traveled to Beijing in 2017, there were elaborate signing ceremonies. The two sides announced upwards of $250 billion in commercial deals. The outcomes this time around pale in comparison.
There were no signing ceremonies. The Chinese did not confirm or announce any major new investments. They left it to President Trump to express his expectation that certain deals will materialize. I think that the absence of these outcomes is notable, and I think it also reflects just the shift in the balance of power between the United States and China from 2017 to the present. Bulan ini menjadi bulan yang sibuk bagi China. Beberapa hari setelah menyambut Presiden Donald Trump, giliran Presiden Rusia Vladimir Putin yang sowan menemui Xi Jinping di negeri panda tersebut. Dalam pertemuan di Great Hall of the People, Xi dan Putin menandatangani puluhan dokumen kerjasama di bidang perdagangan, teknologi, energi hingga koordinasi geopolitik. Kedua pemimpin juga menegaskan komitmen memperdalam kemitraan strategis komprehensif antara Beijing dan Moskow. Putin menyebut hubungan Rusia dan China berada pada tingkat tertinggi dalam sejarah, sementara Xi mengatakan hubungan kedua negara menjadi contoh model baru hubungan antar negara besar di tengah meningkatnya ketidakstabilan global. 再次对普京总统先生和各位俄罗斯的朋友们表示热烈的欢迎，坚定不移推动中俄关系长期健康、稳定、高质量发展，是我和普京总统着眼两国根本利益和世界发展大势共同做出的战略选择。中俄双方要全力落实好我和普京总统达成的共识，充分把握历史机遇，推动两国的互信根基越扎越牢，合作成色越来越足，友谊之路越走越宽。 Dalam pernyataan bersama, kedua negara juga mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dianggap semakin agresif dan sepihak. Xi serta Putin menyerukan terciptanya tatanan dunia multipolar serta menolak dominasi satu negara dalam politik global. 当今世界很不太平，单边主义、霸权主义危害深重。 世界面临倒退回丛林法则的危险。我提出构建人类命运共同体理念和4大全球倡议，得到包括俄罗斯在内的国际社会广泛支持。作为联合国安理会常任理事国，中俄两国要坚定履行负责任大国使命担当。 捍卫联合国权威和国际公平正义，反对一切单边霸凌和开历史倒车的行径，尤其要反对一切否定2战胜利成果，为法西斯和军国主义翻案招魂的挑衅行径。 共同推动构建更加公正合理的全球治理体系。 Meski menunjukkan kedekatan politik yang kuat, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan final terkait proyek pipa gas besar Power of Siberia 2 yang selama ini menjadi prioritas Rusia. Perbedaan harga gas dan skema proyek disebut menjadi kendala utama dalam negosiasi kedua negara. Di tengah dunia yang semakin terbelah oleh perang, rivalitas ekonomi, dan perebutan pengaruh global, pertemuan Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin menjadi penanda bahwa arah geopolitik dunia kini berada di tangan 3 kekuatan besar. Meski belum melahirkan kesepakatan spektakuler, komunikasi di antara mereka menjadi krusial untuk mencegah rivalitas berubah menjadi konfrontasi terbuka yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi, energi, hingga keamanan global. Saat ketegangan terus meningkat dari Ukraina, Iran, hingga Taiwan, dunia kini menanti apakah diplomasi para pemimpin besar ini mampu menjaga keseimbangan atau justru menjadi awal babak baru persaingan global yang semakin berbahaya. Tim Liputan CNBC Indonesia.